Puji Tuhan. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ya, malam hari ini kita bersyukur kembali kepada Tuhan, oleh karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah, ya, untuk beribadah, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya, kiranya dalam kesempatan yang masih Tuhan berikan ini, kita bisa menikmati hadirat Tuhan dalam setiap dimensi hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan membaca firman Tuhan. Tolong slide-nya ditampilkan, ada slide-nya di situ. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 5 sampai 9. Kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 5 sampai 9. Amin. 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 Kenapa kita lemas? Kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 5 sampai dengan 9. Ya. Saya tadi melihat background saya itu kan, saya bilang, ih, keren kali kalau kayak gitu gereja kita, coba kan. Pas pula 3 lantai itu kan. Paling atasnya begitu, ih. Keren kan? Mantap kali memang. Ya. Kita berdoa lah gereja kita seperti itu. Amin. Amin kan. Dari sana terpampang di PI Green Wisata. Ya, kita tidak tahu kan bagaimana Tuhan akan mengubah satu klaster Lamonte Cavallo ini menerima kan. Nah, itu ya tergantung kita sih. Hakim-Hakim pasal 14. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 5 sampai 9. Ya, saya membacakan buat Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu, kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu yang tadi sudah dikalahkan, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, malam hari ini kita akan berbicara tentang madu dari kematian. Di dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 5 sampai 9. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang bangkai, ya, berbicara tentang bangkai atau binatang yang mati, maka kita pasti akan berpikir bahwa bangkai tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, kalaupun kita melihat bangkai binatang, pasti kita akan menjauhi. Dan apapun yang ada di bangkai itu, pasti kita tidak akan menyentuhnya. Karena kita tahu pasti bahwa apapun yang ada di bangkai itu sudah pasti
ya sudah pasti terracuni oleh bangkai itu sendiri. Tetapi cerita Simson berbeda cerita. Cerita Simson berbeda cerita ketika ia mengalahkan singa, tetapi dia menemukan, ya, dia justru menemukan dari dalam singa itu yaitu madu. Ya, bagaimana mungkin madu bisa bersarang di dalam bangkai singa? Atau ada pernah seperti itu? Setahu saya tidak pernah melihat lebah bersarang di dalam bangkai. Ya, kalau di Nias itu ada, itu di pohon-pohon. Ya, dulu di kampung kelahiran kita itu di Lauru, di belakang rumah itu ada satu pohon. Nah, di situ tuh sering ada yang namanya sarang madu. Dan biasanya itu kita korekin untuk kita bawa ke rumah. Nggak diapa-apain, cuman makan sarangnya saja, madunya nggak tahu mau diapain. Tetapi cerita ini ya membuat satu perbedaan bahwa di dalam bangkai lebah ya bisa bersarang di sana. Ada madu di sana. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini bukan satu kebetulan cerita tentang singa ini dan tentang Simson. Karena ternyata ada rahasia yang terselubung di sana yang sering kita lewatkan. Ya. Nah, mata saya ini udah parah ini mata saya ini. Sekarang begini. Ya. Nah, dalam cerita Simson Bapak Ibu, ya, kita melihat bahwa singa dikalahkan, tetapi di dalam singa yang dikalahkan itu ada madu yang ditemukan. Ya, kalau kita melihat konteks itu, ya, di dalam perjalanan Simson bersama dengan keluarga yaitu ayah dan ibunya, lalu di dalam perjalanan ada singa yang mencoba menyerang, lalu menyerang Simson. Ya, menyerang Simson di kebun mana tadi? Di kebun anggur. Ya. Nah, dalam perjalanan, dengan kekuatan firman Tuhan mengatakan bahwa roh Allah menguasai Simson, lalu dia mengalahkan singa tersebut. Tetapi jauh hari setelah itu, ketika Simson melewati jalan yang sama, ternyata dia melihat bangkai singa yang sudah dia kalahkan, yang sudah mati. Bayangkan ya Bapak Ibu, Simson itu tidak memakai alat apapun. Daud mengalahkan singa masih pakai alat, yaitu pakai tongkat. Tetapi Simson tidak memakai apa-apa. Dia hanya memakai tangannya, lalu disobeklah itu mulutnya singa, sehingga singa itu mati. Lalu tidak lama berselang beberapa waktu kemudian, Simson melewati jalan yang sama, dan dia menemukan di bangkai singa tersebut ada madu. Harusnya kalau ada bangkai, maka pasti akan ada banyak burung yang menghabisi singa itu. Tetapi justru lebah memakai tubuh singa yang sudah mati itu untuk bersarang di sana. Ya, itu keren Bapak Ibu. Tidak pernah saya lihat ada bangkai diselimutin oleh madu. Tetapi di dalam cerita ini ini hanya satu-satunya cerita yang dimana bangkai, ya, di dalam bangkai bersarang madu. Ada lebah yang bersarang di sana dan menghasilkan madu. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya mencoba merenungkan 1 minggu ini sebenarnya apa yang sedang Tuhan mau sampaikan. Ya, karena ini satu-satunya cerita dan tidak ada lagi cerita ini. Bahkan di dalam perjanjian baru ini tidak disinggung sama sekali. Ya, tetapi satu-satunya kisah yang menurut saya ini perlu didalami dan dilihat bahwa
ternyata hasil perenungan saya selama seminggu ini, ternyata ada rahasia Injil yang begitu hebat di dalam pertempuran singa dengan Simson. Kalau kita mencoba melihat, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di dalam Wahyu pasal 5 ayat 5, coba baca, Rek. Wahyu pasal 5 ayat 5, dia mengatakan di sana. Wahyu pasal 5 ayat 5, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 Sumatera. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ternyata bahwa kalau kita melihat dari perjanjian baru, singa ya, digambarkan sebagai tunas Daud dari suku Yehuda, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya, saya mulai bertanya, kenapa harus singa? Ya. Kenapa Allah mengutus singa itu untuk berperang dengan Simson? Nah, dari perenungan saya bahwa ketika saya mencoba merenungkan bahwa ternyata Wahyu pasal 5 ayat 5 itu mengatakan di sana bahwa singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Tetapi kan di dalam cerita Simson, singa itu kalah, ya nggak sih? Nah, kita akan mencoba melihat kenapa di sana justru seolah-olah bahwa singa yang digambarkan suku Yehuda itu dari tunas Daud itu justru kalah di tangan Simson. Tetapi justru di Wahyu pasal 5 ayat 5, di situ dia mengatakan bahwa singa dari suku Yehuda, yaitu dari tunas Daud itu justru menang. Singa yang mati dalam cerita Simson adalah gambaran dari Yesus yang mati di kayu salib. Ya. Jadi singa yang dimaksudkan, yang coba saya renungkan di sana bahwa singa yang dimaksudkan Allah di sana adalah gambaran Yesus yang mati di kayu salib. Memang di sana dia kalah, tetapi kematiannya mengalahkan dosa, mengalahkan iblis. Ya. Seolah-olah dia kalah karena mati, tetapi sebenarnya konteksnya tidak seperti itu. Tetapi justru dia mati, ya, dia mati untuk mengalahkan dosa-dosa manusia. Jadi saya mencoba mengintegrasikan dan membawa ke arah di mana bahwa singa Yehuda, tentang singa Yehuda yaitu Yesus Kristus yang pernah mati. Yang pernah mati, yang pernah turun ke dalam dunia, menebus manusia yang berdosa, mati untuk mengalahkan dosa. Seolah-olah bahwa kematiannya itu menandakan dia kalah. Tetapi sebenarnya dia tidak kalah. Tetapi justru yang dia kalahkan adalah iblis yang sudah beribu-ribu tahun telah menguasai dunia ini. Dan Yesus sendiri sebagai singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud itu, mengalahkan iblis dan memenangkan peperangan antara manusia dengan iblis itu sendiri. Nah, yang menariknya Bapak Ibu Saudaraku sekalian bahwa ya, singa yang mati di dalam tubuhnya ditemukan madu. Ya, Yesus yang terpaku di kayu salib membuahkan kehidupan yang manis karena firman-Nya tetap hidup semanis madu. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 119, Rey. Mazmur 119 ayat 103. Di sana dituliskan bahwa Mazmur 119 ayat 103. Mazmur 119 ayat 103, ini firman Tuhan, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Lebih daripada madu dari mulutku. Jadi Bapak Ibu, saya mencoba mengcombine semua serpihan-serpihan ini, bahwa
Yesus yang singa yang mati dan ditemukan madu di dalam kematian itu, seperti Yesus yang mati atas dosa manusia, dan hasil dari kematian Yesus itu menghasilkan hasil yang manis, yaitu di mana firman-Nya tetap hidup. Firman-Nya tetap hidup, tetap manis bagi manusia. Ya, pengorbanannya menjadi manis, dan firman yang kita dengarkan, firman yang kita ucapkan, firman yang kita nikmati sampai hari ini menjadi firman yang manis. Dan firman Tuhan sendiri mengatakan di dalam Mazmur pasal 119 itu bahwa firman itu seperti madu. Ya, seperti madu. Maka Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini bukan satu kebetulan di mana Allah kita, ya, di mana Allah kita mempertemukan singa itu dengan Simson. Ya. Tidak jauh bedanya ketika Yakub bergulat dengan Allah. Lalu sekarang Simson bergulat dengan singa itu sendiri. Karena yang menariknya di sana bahwa ketika di dalam singa itu ditemukan madu yang manis. Artinya mungkin singa itu mati, tetapi madu yang muncul di dalam singa yang mati itu bisa dinikmati oleh orang. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Simson melihat itu, ketika dia lewat, apa yang dia lakukan? Dia ambil madu itu, dia makan, lalu dia bawa kepada keluarganya. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa Simson membagikan madu itu sebagai gambaran bahwa pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib wajib kita bagikan dan beritakan kepada semua orang. Dimulai dari mana? Dari keluarga sendiri. Ya. Mungkin singanya mati, tetapi yang dihasilkan oleh kematian itu, yaitu madu itu, bisa dinikmati oleh semua orang. Dinikmati oleh Simson, dinikmati oleh keluarganya sendiri. Ya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, peperangan kita hari ini apa sih? Peperangan hidup, pergumulan yang begitu banyak. Ya. Simson tidak pakai apa-apa. Ya. Tetapi dia mampu mengalahkan singa itu sendiri. Ya. Dia mampu mengalahkan itu tanpa memakai alat apapun. Tetapi dia mampu mengalahkan itu. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin peperangan demi peperangan kita akan menghadapi. Mungkin berbagai pergumulan pasti kita hadapi. Ya. Ya. Hal yang sangat mustahil bahwa kalau mungkin kita menghadapi, ya, mungkin kita menghadapi bahwa kalau singa datang menghadapi kita, saya tidak tahu reaksi kita seperti apa. Ya, hanya antara dua, menyerah atau lari. Ya, saya rasa kalau kita pun berlari, ya, satu langkah kita berlari, singanya udah 10 kali. Tetapi Simson datang dan menghadapi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mungkin hari ini kita menghadapi ujian, atau mungkin saja pencobaan, katakanlah begitu. Mungkin saja kita menghadapi pencobaan, mungkin saja kita menghadapi ujian. Ujian itu adalah membawa kita kepada naik kelas, tetapi pencobaan itu menguji kekuatan kita. Karena Allah kita tidak pernah mencoba, tetapi dia menguji. Tetapi kalau iblis, dialah sumber pencobaan. Mungkin kita tidak tahu apa yang kita hadapi hari ini, apakah ujian atau pencobaan. Maka jika dua-duanya kita menghadapi,
maka ujian itu membawa kita kepada naik level, ya, naik grade, dan kalau itu pencobaan, itu sedang, ya, membuat kita semakin kuat. Mungkin karena kita lemah, lalu pencobaan datang. Artinya bahwa itu sebagai sinyal alarm bahwa kita sudah mulai lemah. Tetapi yakin, ketika pencobaan dan ujian itu bisa kita lewati, ada hasil yang manis yang bisa kita tuai. Kita bisa menikmatinya sendiri, kita bisa menikmatinya bersama dengan keluarga. Maka satu-satunya ujian yang harus kita hadapi hari ini adalah bagaimana pengorbanan Yesus Kristus itu, yang sudah manis kita nikmati sampai hari ini, bisa kita beritakan, bisa kita sampaikan kepada orang. Ya. Nggak usah dulu muluk-muluk, ya, kepada orang banyak. Kita sampaikan dulu, kita mulai dari keluarga. Supaya apa? Agar mereka melihat betapa manisnya ketika kita menikmati anugerah dan kebaikan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya. Mungkin mulai diberitakan di tetangganya, ya, Ray sambil belanja di warung yang sebelah itu, ya, jangan beli kopi mulu, ya, ngobrol gitu kan. Ya. Satu-satunya cerita di dalam Alkitab di mana di dalam bangkai singa ditemukan madu. Ini sebagai pertanda mengingatkan bahwa ada satu rahasia bahwa di mana pengorbanan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib itu bisa membuahkan satu hal yang manis bagi hidup manusia. Coba ketika manusia ketika ditebus, saya tidak tahu apakah mereka menikmati manisnya itu atau tidak. Terserah. Ya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sudah sampai di mana kita hari ini mencoba memberitakan, ya, tentang kebaikan Yesus Kristus? Sudah sampai di mana? Melalui praktek hidup kita, ya, kita mencoba mengatakan bahwa firman itu begitu manis, ya, begitu manis, begitu enak, seperti madu, ya, gitu kan? Ya, seperti madu, ya. Maka Bapak Ibu Saudaraku sekalian, singa dari Yehuda itu, yaitu dari tunas Daud itu, telah menang. Mati di kayu salib. Membuahkan hasil yang manis bagi kita. Lalu bagaimana madu itu kita bagikan kepada orang lain? Bagaimana madu itu bisa dinikmati orang banyak? Bagaimana madu itu bisa kita bagikan agar orang lain bisa menikmati manisnya anugerah Yesus Kristus itu? Ya. Kita tunjukkan melalui cara hidup kita. Ya. Mungkin orang mengatakan orang ini sulit tapi kok kayak hidupnya, ya, anteng-anteng aja gitu. Ya. Orang melihat anteng tapi mereka tidak tahu hidupnya begitu sulit menghadapi bagaimana proses hidup tersebut. Tetapi cara hidup kita akan mengubah cara berpikir orang. Ya. Cara kita berperilaku, cara kita mempraktekkan bagaimana Yesus menghadirkan, ya, menghadirkan madu itu, ya, dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Allah itu kalau orang mengatakan karismatik Pentakosta pada umumnya, Allah itu tak pernah tidur katanya. Ya. Allah itu tak pernah tidur. Dia akan menciptakan satu keajaiban yang luar biasa. Ya. Dia akan menciptakan keajaiban di luar ekspektasi kita. Tidak ada orang yang menyangka ada madu di dalam bangkai. Tidak ada. Tidak ada. Tetapi firman Tuhan menceritakan ada madu di dalam bangkai.
Itu sejarah yang menceritakan, itu kebenaran firman Tuhan yang menuliskan. Bahwa satu cerita dari seluruh Alkitab, dari 66 kitab di dalam Alkitab kita itu, satu cerita memberikan gambaran bagaimana kematian Yesus Kristus itu bisa menghasilkan satu hal yang manis. Mungkin tubuhnya mati, tetapi firman-Nya tidak pernah mati. Mungkin Yesus sebagai manusia mati, tetapi firman-Nya tidak pernah mati. Itulah yang kita nikmatin sampai hari ini. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sudahkah kita mengalahkan dosa dan mendasari pengorbanannya sebagai pemberitaan firman Tuhan yang begitu manis? Itu yang menjadi tugas kita hari ini. Sudahkah kita mengalahkan dosa-dosa kita? Dan bagaimana kita mendasari pemberitaan firman Tuhan? Apakah melalui pengorbanannya Dia? Apakah melalui anugerahnya Dia? Apakah kita mendasari semua itu dalam pemberitaan firman Tuhan itu? Kitalah yang tahu itu. Tetapi satu bukti yang perlu kita ketahui, bahwa Yesus mati di kayu salib. Ya, Yesus mati di kayu salib. Itu bukan barang yang murah. Ya, itu bukan barang yang murah, tetapi itu barang yang mahal. Firman Tuhan mengatakan bahwa darah kita tidak ditebus melalui emas, melalui perak, tetapi kita ditebus melalui darah yang mahal. Artinya orang bisa beli emas, orang bisa beli perak, tetapi darah itu, ya, mana ada orang yang bisa mengorbankan darahnya. Mungkin emasmu bisa engkau korbankan, perakmu bisa engkau korbankan, tetapi kemungkinan, ya, engkau tidak akan mungkin mati, ya, dengan banyak orang. Tetapi Yesus melakukan itu. Ya, sudahkah kita mengalahkan dosa dan mendasari pengorbanannya sebagai pemberitaan firman Tuhan yang sangat manis itu? Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Maka satu lagu yang mengatakan bahwa anugerah terindah, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian ini, yaitu anugerah terindah.